kalau misalkan itu adalah fitnah, so kenapa banyak para mantan pemain sirkusnya itu malah bersuara mendatangi Komnas HAM dan menyampaikan apa yang mereka alami. Kuasa hukum mantan pemain Oriental Sirkus Indonesia atau OCI, Muhammad Soleh, menuntut 3 pemilik Taman Safari Indonesia bertanggung jawab atas eksploitasi anak di bawah umur. 3 pemilik Taman Safari tersebut yakni Jansen Manansang, Frans Manansang, dan Tony Sumampau. Laporan pun ditujukan kepada 3 pemilik Taman Safari tersebut. Soleh menjelaskan menurut data rekomendasi pelaporan tahun 1997 yang disampaikan ke Komnas HAM, lembaga itu menerima aduan soal adanya 60 anak-anak dipisahkan dengan orang tuanya. Mereka lantas dipekerjakan sebagai pemain sirkus oleh 3 orang tersebut. Selain tidak mendapatkan gaji, mereka juga tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Oleh karena itu, berpijak laporan tersebut juga aduan pemain sirkus OCI, Vivi, dan teman-temannya, maka laporan kembali dibuat. Menurutnya, bila ada pembelaan dari pihak Taman Safari yang menyebut OCI adalah entitas yang berbeda, Soleh tidak mempercayainya. Apalagi dugaan eksploitasi ini atas rekomendasi Komnas HAM. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Boikot sirkus di Taman Safari atau sekaligus Taman Safarinya diboikot apabila memang benar ini terjadi. Ya, sebagaimana diucapkan oleh korban yang speak up, sudah beberapa orang, bahkan mungkin puluhan yang berani speak up terhadap peristiwa yang terjadi, perbudakan yang terjadi di dalam sirkus. Ini bukan hanya melanggar HAM, ya, ini juga melanggar tindak pidana, baik itu TPPO, tindak pidana perdagangan orang, karena dari kecil mereka dipisahkan dari orang tua, ya. Ini tindak pidana yang berat, dan menurut saya bukan hanya wamen yang harus turun secepatnya, tapi menteri juga harus turun. Menteri Hukum dan HAM, Menteri Tenaga Kerja harus segera turun itu. Untuk sementara tutup Taman Safarinya, ya, atau tutup sirkusnya untuk berhenti beroperasi. Lakukan evaluasi, lakukan interogasi, ya, secara menyeluruh. Tony Sumampau yang saat ini tengah terlibat dalam pusaran dugaan kasus eksploitasi dari para mantan pemain OCI, Oriental Sirkus Indonesia, itu ngebantah segala tudingan yang dituduhkan kepadanya. Namun dari beberapa pernyataan yang ia sampaikan itu justru menimbulkan pertanyaan baru. Yang pertama terkait pernyataannya yang mengatakan gaji atau uang saku. Tony menyatakan bahwa para pemain sirkus di OCI itu tidak menerima gaji per bulannya, melainkan uang saku per minggunya. Namun pertanyaan besarnya, apakah ini sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mana para pemain sirkus itu terlibat dalam pertunjukan profesional. Pernyataan yang kedua yaitu mengenai tuduhan. Tony itu membantah adanya tuduhan tersebut. Ia mengatakan bahwa hal tersebut adalah fitnah yang dilayangkan kepadanya. Namun pertanyaan besarnya lagi adalah, kalau misalkan itu adalah fitnah, so kenapa banyak para mantan pemain sirkusnya itu malah bersuara mendatangi Komnas HAM dan menyampaikan apa yang mereka alami? So, apakah pernyataan dari Tony ini cukup untuk ngebungkam apa yang disampaikan oleh para saksi tersebut? Klarifikasi dari kasus ini memang sudah disampaikan, namun ada beberapa pernyataan justru menimbulkan pertanyaan baru. So, bagaimana menurut pendapat kalian, teman-teman? Perkara pemain sirkus yang dieksploitasi, ya gua tuh kurang setuju ya dengan kata-kata boikot Taman Safari gitu loh. Disclaimer dulu, gue bukan membela ya guys, gue bukan membela, tapi ya ada dua sisi sebenarnya, ya kan. Di sana juga masih banyak tuh karyawan-karyawan yang dipekerjakan di Taman Safari Indonesia, ya kan, yang ada berapa ratus keluarga gitu loh. Ya mungkin ada yang bermasalah, ya diberesin masalahnya, bukan ibaratnya kayak boikot gitu loh, ya kan. Kita harus lebih smart kalian netizen, harus lebih smart,
Ya gue kurang suka, makanya gue tuh hampir gak pernah bikin konten mengenai boykot A, boykot B, boykot C. Ya jadi harus memikirkan sisi satunya lagi gitu loh. Ya udah diberesin aja si permasalahannya ini gitu, bukan soal si boykotnya. Ada cuplikannya dari si kakak ini nih yang pernah bekerja di bagian koboy-koboyan. Dengerin deh. Sebelumnya kenalin dulu, ini aku mantan pemain Kobo Show dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 ya. Semua podcast yang aku tonton, aku cuma salut sama Deddy Corbuzier aja. Karena menurut aku cuma dia ya yang nggak langsung telan bulet-bulet info yang didapat gitu ya. Nggak seperti host podcast yang lainnya ya, kayaknya langsung telan aja tuh bulet-bulet. Dan untuk semua netizen yang budiman, apalagi konten-konten kreator yang udah pada centang biru ya, tolong ya kontennya dijaga, jangan asal ngomong boykot. Hello, ngerti nggak boykot itu apa? Di Taman Safari itu ada berapa ratus karyawan, ada berapa ratus kepala keluarga yang bertanggung jawab menafkahi keluarganya. Ada berapa? Ngerti nggak sih boykot itu apa? Kalau sampai beneran di boykot, mereka dipecat, mau nggak kebagian dosanya? Kalian suruh boykot, mau? Jujur saya agak bingung sama keterangan ibu ini yang bagi saya ada inconsistence. Waktu di awal dia nerangin bahwa dia ngerti bahwa dia itu diambil katanya untuk sebagai anak gitu, mau disekolahin, karena dia ngerasa memori dia itu walaupun masih kecil tuh memorinya bagus. Tapi begitu ditanya soal apakah dia punya saudara lain, dia ngomong sepertinya. Waktu Pak Reza nanya, sepertinya ya kan memori saya agak kurang ya. Nah ini kan inconsistent gitu ya. Lalu saya juga cukup kaget waktu dia bilang dia diambil itu umur 3-4 tahun. Kok dia bisa tahu waktu dia dibawa ke mobil itu, belakangan mobil itu berhenti di mungkin untuk istirahat di sebuah jalan dan dia secara spesifik tahu nama jalan itu. Ini agak luar biasa sih ya untuk anak 4 tahun bisa ingat seperti itu. Dan ceritanya juga agak bingung antara dia awalnya bilang dia di mobil, ditaruh di mobil sampai kelelahan karena nggak bisa buka pintunya. Sedangkan orang tuanya di luar sedang negosiasi sama pihak sirkus. Tapi entah kenapa dia tahu isi negosiasi itu, bahwa negosiasinya adalah dia akan diangkat anak disekolahkan, tapi kan tidak terjadi. Nah ini takutnya bahaya ya kalau inkonsistensi seperti ini, pihak sebelah bisa bikin plot twist tambahan. Tapi gimana pun yang saya tidak setuju, pihak sebelah itu kan pihak sirkus bilang katanya dia cuma ngambil anak-anak dari panti asuhan Kalijodo. Walaupun setahu saya di Kalijodo tidak ada panti asuhan sih, saya juga agak bingung panti asuhan mana yang lagi dibicarakan gitu ya di tahun segitu. Dan juga tidak manusiawi Anda ngangkat anak lalu anaknya dipekerjakan gitu, dan bekerja di siklus tuh berat. Bagi saya itu aja tuh udah melanggar hak asasi manusia. Nah tinggal ditelusuri lagi cerita mengenai yang berlebihan dan itu sih yang mesti betul-betul diusut. Tapi saya berharap para saksi ini pasti emosional ya dalam bercerita, tapi saya berharap ceritanya lebih konsisten biar pihak sana nggak bisa ngambil celah gitu loh untuk membuat ini jadi blunder dan plot twist. Jika kesaksian para pemain sirkus sekaligus korban ini memang benar adanya, maka tidak ada alasan lagi bagi kepolisian untuk segera menindak pemilik Oriental Circus Indonesia, karena ini sebuah tragedi kemanusiaan yang sangat menyayat hati masyarakat dan nurani. Maka saya mohon kepada Bapak Prabowo untuk segera memerintahkan pihak yang berwenang atau institusi yang berwenang segera menangani ini, karena jika ini tertangani dengan baik maka kepercayaan, rasa respek dan rasa hormat kepada Presiden menjadi sangat meningkat dari rakyat. Salam kemanusiaan.